Halo teman-teman, pernah nggak kamu ngerasain berada di sebuah fase sebagai seorang fresh graduate? Dan di fase itu biasanya merasa bingung, setelahnya mau ngapain ya? Apakah langsung buru-buru lanjut sekolah S2 ketika lulus dari S1? Atau pengen buru-buru langsung bekerja dan dapat pekerjaan? Ternyata setelah dapat pekerjaan, lihat postingan temen tuh ternyata ada yang udah nikah. Lalu bingung, waduh kapan ya aku nikahnya? Beberapa waktu lalu aku sempat baca sebuah buku menarik yang membahas habis tentang semua kegagalan-kegagalan itu. Dan buku itu juga memberikan beberapa mantra yang bisa membuat diri kita lebih siap dalam menghadapi fase itu. Buku apa itu? Silahkan teman-teman bisa simak video ini sampai akhir dan semoga teman-teman bisa dapatkan manfaatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan aku Teguh Prasetya. Dan di video kali ini aku akan review sebuah buku menarik yang beberapa waktu lalu sempat aku baca. Buku ini berjudul Mantra Kehidupan, sebuah refleksi melewati fresh graduate syndrome dan quarter life crisis. Siapa sih yang nggak kenal tentang quarter life crisis ya? Mungkin beberapa di antara kita juga sedang berada di fase ini. Buku ini dikarang oleh Pak Agung Setiawibowo dan sebelumnya makasih banget untuk Pak Agung karena buku ini sangat menginspirasi aku. Walaupun bukan seorang fresh graduate saat ini, tapi setidaknya membuat aku jadi lebih siap gitu loh untuk menghadapi fase-fase itu nanti setelah lulus. Oke, langsung aja kita bahas bukunya ya teman-teman. Di bagian bab 1, 2, dan ketiga kita akan menemukan bahasan menarik yaitu seputar fresh graduate syndrome dan quarter life crisis. Nah, barangkali di antara teman-teman juga saat ini pernah mengalami atau sedang mengalami fase quarter life crisis. Jadi di sini tuh intinya penulis menekankan tentang banyaknya kegalauan, kegelisahan yang dialami seseorang setelah dia lulus dari sekolah maupun perkuliahan. Kegalauan-kegalauan itu terjadi terkadang karena kurangnya pemahaman tentang diri. Belum tahu tentang potensi diri, kelebihan dan kekurangannya, tipe kepribadiannya, hingga akhirnya ragu dengan kemampuan diri sendiri, bingung dengan masa depan, terus menggelisahkan tentang pencapaian diri. Terlebih lagi biasanya tuh suka membanding-bandingkan tentang kekurangan diri sendiri dengan kelebihan orang lain. Wah, kenapa ya dia punya banyak banget segudang prestasi, tapi aku mah apa gitu kan. Akhirnya ujungnya adalah bingung mau menentukan pilihan selanjutnya, mau lanjut langsung bekerja di sebuah perusahaan atau lanjut S2 atau justru langsung menikah dulu. Biasanya kan banyak ya setelah lulus dari S1 langsung banyak yang berburu beasiswa S2 ke luar negeri. Ada juga yang ngeposting story tentang hari bahagianya, akhirnya bisa menutup masalah lajangnya yaitu dengan menikah. Tapi ada juga yang dengan PD-nya merintis sebuah usaha hingga sukses. Nah, tapi kebanyakan di antara kita juga terkadang juga bingung akhirnya ketika melihat teman sendiri ternyata udah punya pilihan masing-masing. Ada yang bingung karena belum dapat pekerjaan. Ada juga yang bingung yang justru setelah dia dapat pekerjaan. Nah, itu banyak banget bahasannya di bab 1, 2, dan 3. Oh ya, ada sebuah cerita menarik dari salah satu teman penulis. Nama samarannya yaitu Rio. Oke. Rio ini merupakan salah satu lulusan S2 Teknik Kimia di salah satu universitas yang lumayan top di negeri ini. Awalnya si Rio ini dia udah bersikeras pengen setelah lulus dia mendaftar di salah satu perusahaan yang udah jadi idamannya. Nah, oleh karena itu dia sedari awal memperjuangkan agar portofolionya itu bagus baik akademik maupun non-akademik. Hingga singkat ceritanya dia akhirnya lulus dan dinobatkan sebagai salah satu lulusan tercepat S2 dengan IPK yang cukup mencengangkan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia lulus ternyata perusahaan yang udah diincarnya itu tidak kunjung membuka lowongan pekerjaan. Hingga dia terus menunggu kurang lebih sampai 18 bulan dia terus menunggu begitu saja. Padahal si Rio juga mengakui sebelumnya dia itu sejatinya udah dapat banyak tawaran pekerjaan di perusahaan lainnya.
Tapi karena dia udah bersikukuh pengen masuk ke pekerjaan yang udah jadi idamannya itu, akhirnya dia memaksakan diri untuk menganggur, nggak mau bekerja yang lainnya, yang penting nunggu perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan. Hingga dia akhirnya dalam buku ini jelaskan kalau dalam jangka waktu 2 tahun pekerjaan yang dibidiknya itu belum berlabuh, Rio pengen mendirikan perusahaannya sendiri. Menarik ya cerita dari Rio ini. Ada 2 cerita menarik lagi dari 2 teman penulis juga. Nama samarannya yaitu Cakra dan Ari. Cerita dari Cakra dan Ari ini lumayan menarik, tapi saling berkebalikan. Dimana Cakra merupakan lulusan dari S1 Hubungan Internasional. Aku nggak akan sebut universitasnya, tapi universitasnya lumayan top di negeri ini. Dan dirinya itu punya segudang prestasi, baik akademik maupun non-akademik, hingga akhirnya setelah dia lulus, dia diterima di sebuah perusahaan di industri konsultasi komunikasi. Dan lagi di umurnya yang masih muda, yaitu 25 tahun, dia udah memegang posisi sebagai direktur di sebuah perusahaan. Wow. Selain itu juga si Cakra, dia juga merintis usaha kuliner yang cukup sukses bersama kawan-kawan SMA-nya. Tak hanya itu, Cakra pengen mendongkrak lagi reputasinya dengan menamatkan kuliah S2-nya di jurusan manajemen komunikasi. Cerita dari Cakra ini lumayan menarik ya. Tapi lain halnya dengan Ari. Ari ini merupakan salah satu lulusan dari PTN yang lumayan the best di Indonesia juga. Dia jurusannya yaitu teknik perminyakan. Dia pernah magang di beberapa perusahaan migas multinasional, hingga akhirnya setelah dia lulus, dia berhasil menyisihkan ribuan pesaingnya dan diterima di sebuah perusahaan itu. Nah, awalnya dia merasa bangga ketika dia udah diterima karena bisa menyisihkan ribuan pesaingnya. Gimana gak bangga ya? Tapi yang terjadi setelah dia udah masuk ke pekerjaan, dia semakin merasa tidak nyaman dengan budaya perusahaan yang di situ tuh juga ada intrik politiknya. Akhirnya dia merasa nggak nyaman dan pengen segera pindah ke pekerjaan lainnya. Tapi karena dia nggak ingin dibilang sebagai kutu loncat, akhirnya dia memaksakan diri untuk mencoba bertahan sampai 3 tahun. Tapi akhirnya cuma bertahan 2 tahun teman-teman. Dan setelah 2 tahun dia selesai, akhirnya dia melanjutkan S2-nya di luar negeri agar karirnya tidak terhambat. Cerita-cerita ini setidaknya memang sering terjadi di masyarakat ya, terutama seseorang yang sudah lulus dari jenjang sekolah maupun perkuliahan. Dan mungkin kegalauan-kegalauan seperti ini yang memang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Kebanyakan dari masyarakat kita kan ketika udah lulus dari sekolah maupun kuliah pengen buru-buru lanjut S2, pengen buru-buru lanjut kuliah, pengen buru-buru lanjut bekerja atau nikah. Pokoknya jangan sampai nganggur. Padahal di sini penulis juga menjelaskan bahwa kenapa sih harus buru-buru kayak gitu? Padahal ada banyak hikmah loh yang bisa kita dapatkan kalau kita mau untuk menunda sejenak untuk menghela nafas menggeluti bidang yang ingin kita geluti. Ya kalau kata orang mah gap year gitulah, menunda setahun atau 2 tahun untuk menggeluti passion. Karena hal seperti ini tuh kalau di beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan lainnya, ini tuh hal yang lumrah terjadi. Banyak yang setelah lulus itu nggak langsung bekerja, tapi justru menggeluti passionnya, hobinya, karena semasa kuliah belum punya waktu atau nggak punya banyak waktu untuk menggeluti passionnya. Dan anyway, penulis di sini juga mengakui bahwa sejatinya dia juga merupakan seseorang yang pernah menjalani masa gap year setelah lulus dari SMA. Dan for your information, orang yang sedang bicara saat ini, yaitu aku sendiri, itu juga termasuk orang yang pernah menjalani masa gap year. Kalau di dalamnya tentang sisi nggak enaknya jelas banyak banget, termasuk ada tekanan sosial gitu ya, yang sering ditanyain tentang kapan nikah, sekarang itu kamu lagi ngapain, lagi kerja atau kuliah, kok nganggur aja di rumah, dan masih banyak lagi. Itu jelas nggak enak banget ya. Tapi di sisi lain ternyata ada banyak hal positif yang aku dapetin ketika masa gap year.
termasuk dengan aku punya banyak waktu untuk membuat planning yang lebih matang, apakah mau kerja atau kuliah, dan kalau mau kuliah jurusannya apa yang memang benar-benar sesuai dengan passionku. Sehingga ketika udah masuk kuliah nanti tuh bukan asal masuk gitu aja, tapi udah punya perencanaan yang jelas. Nah, itu merupakan salah satu saran juga dari penulis yang langsung dikemukakan di bab awal ini, yaitu kenapa enggak kita menunda dulu untuk memplanningkan langkah selanjutnya dengan lebih matang. Itu tadi merupakan bahasan tentang bab 1, 2, dan 3, yaitu tentang fresh graduate syndrome dan juga quarter life crisis. Dari berbagai macam kegelisahan itu, penulis akhirnya mencoba memberikan beberapa opsi pilihan yang bisa kita ambil yang disebut dengan mantra. Sejatinya ada 10 mantra kehidupan yang bisa kita coba untuk bisa meminimalisir kegalauan, kegelisahan kita ketika udah lulus atau sedang berada di fase habis lulus dari sekolah maupun kuliah. Di video kali ini aku nggak akan langsung jelasin 10-10-nya. Aku akan coba rangkum menjadi 5 hal utama yang bisa mewakili 10 mantra yang dibagikan di buku Mantra Kehidupan ini. Hal yang pertama yaitu agar kita bisa mengurangi kegalauan diri saat setelah lulus, yaitu dengan mulailah mengenali diri. Pentingnya mengenali diri ini juga ditekankan dengan hasil survei yang dikemukakan di buku ini. Sebenarnya ada banyak banget survei yang dikasihkan di buku ini, tapi ada salah satu survei menarik yang akan aku bagikan, di mana ini merupakan survei dari portal lowongan kerja JobsDB Indonesia yang merupakan survei tingkat kebahagiaan para pekerja Indonesia di tahun 2015 lalu. Dari 2.324 responden Indonesia, terkuak bahwa ternyata 73% responden merasa tidak bahagia dengan pekerjaan yang dimiliki. Ada 80% responden juga yang ingin mengganti pekerjaannya selama setahun ke depan, dan 88%-nya memilih untuk pindah kerja lantaran tidak bahagia dengan pekerjaan yang dimiliki. Itulah pentingnya mengapa kita sebisa mungkin sejak dari dini untuk bisa mulai menggali potensi diri, mengenali diri, siapa sih aku, dan aku tuh orangnya yang kayak gimana, suka pekerjaan yang tipe seperti apa, sehingga aku bisa mengoptimalkan diri ketika bekerja nanti. Lalu yang jadi pertanyaan, gimana caranya agar kita bisa mudah mengenali diri? Ya sebenarnya untuk mengenali diri itu nggak ada kata mudah sih, karena mengenali diri itu juga butuh waktu. Tapi penulis di sini juga menekankan kita bisa mulai mengenali diri dengan mengikuti beberapa tes psikologi. Di sini juga dijelaskan ada beberapa tes psikologi gratis hingga yang berbayar. Ya masing-masing pasti punya kualitas tersendiri lah. Tapi setidaknya dengan tes psikologi itu kita mulai paham di mana potensi diri kita yang bisa kita kembangkan. Oh ya, setelah kita paham tentang potensi diri kita, selanjutnya penulis pun juga membahas tentang ikigai. Nah, siapa yang nggak kenal dengan ikigai? Sebuah cara untuk menemukan kebermaknaan hidup. Setidaknya dalam ikigai itu kan ada 4 irisan ya. Dari mulai pertanyaan, apa sih yang aku suka? Yang kedua, apa sih yang aku terampil di dalamnya atau aku ahli? Yang ketiga yaitu, apa sih yang dunia sedang butuhkan saat ini? Yang keempat atau yang terakhir yaitu, apa yang ketika aku melakukannya suka dan dengannya aku bisa dibayar. Ketika 4 hal ini sudah terpenuhi, maka bisa jadi ini akan memudahkan diri kita untuk menemukan kebermaknaan dalam hidup. Tapi intinya, mengenali diri ini penting agar kita ketika sudah lulus ataupun dimanapun, dalam kondisi apapun, ketika dihadapkan pilihan, kita akan selalu siap dan paham memposisikan diri kita itu seharusnya di mana. Kita lanjut dengan hal yang kedua, yaitu sekarang dan di sini. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah terkadang di antara kita itu mungkin sering terjebak dengan berbagai macam pertanyaan yang selalu mencemaskan diri sendiri. Seperti pertanyaan yang kalau boleh aku bilang ini tuh pertanyaan kayak lingkaran setan, nggak pernah ada ujungnya. Misal kita udah selesai dari sekolah SMA misalkan, ditanyain sama orang-orang,
Selanjutnya kamu mau kerja atau kuliah? Kalau kuliah di mana? Dan ketika udah sampai ke jenjang perkuliahan dan udah lulus, ditanyain lagi, sekarang kapan bekerja dan di mana mau bekerja, kayak gitu. Udah bekerja ditanyain lagi tentang kapan mau nikah gitu kan. Nanti udah nikah ditanyain lagi, tanyain lagi hingga nggak ada ujungnya. Hati-hati, penulis di sini juga menekankan bahwa kita harus berhati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang justru terkadang membuat diri kita semakin cemas. Berhenti untuk terus-menerus mencemaskan masa depan, karena sejatinya hari ini juga merupakan bagian dari masa depan, masa lalu kita. So, cukup maksimalkan apa yang sudah dianugerahkan Allah waktu di hari ini, dan sadari setiap aktivitas yang kita lakukan, berusaha untuk bisa berbuat sesuatu yang optimal sehingga berdampak baik bagi hari esok kita. Kita lanjut ke hal yang ketiga, yaitu tentang berhenti membanding-bandingkan. Ini juga yang dialami oleh salah satu sahabat dari penulis. Bisa kita sebut namanya Glora, karena ini merupakan nama samarannya. Glora merupakan sarjana ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi papan atas Indonesia. Dan dia punya segudang prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tidak hanya itu, dia punya banyak banget pengalaman organisasi, ya organisasinya juga nggak main-main. Ada seperti senat mahasiswa dan lain sebagainya. Ya pokoknya Glora ini seperti mahasiswa idaman banget deh gitu kan. Akhirnya dia di akhir masa perkuliahannya magang di perusahaan multinasional, dan ketika dia udah wisuda, dia diterima masuk di perusahaan dan memegang posisi sebagai manajer komunikasi korporat di sebuah bank dengan aset terbesar di Asia Tenggara. Prestasinya cukup mencolok sehingga menjadikan dirinya akhirnya naik jadi sekretaris perusahaan. Keren nggak? Mungkin kalau orang pada umumnya bilang bahwa wah keren ya Glora, dia udah meraih banyak banget prestasi, sekarang udah bekerja, punya banyak uang, pekerjaannya juga mapan, ya tinggal menjalani hidup deh dengan kebahagiaan. Tapi hal yang terjadi yang realitanya sebaliknya. Ketika Glora mengajak ketemuan sama penulis, akhirnya penulis memahami bahwa ternyata di balik kesuksesannya Glora itu, Glora tetap mengalami kegelisahan-kegelisahan yang terus menjadikan dirinya itu selalu berada di satu titik lebih rendah daripada teman-temannya. Terlebih ketika melihat story atau postingan teman-temannya di Facebook, Instagram, dan lainnya. Ada temannya yang posting dirinya kuliah MBA di Stanford. Akhirnya Glora bimbang, wah apa aku lanjut S2 aja ya daripada terus-menerus menjadi karyawan. Ada juga temannya yang udah berani membuat startup sendiri hingga sukses. Akhirnya membuat Glora bimbang, wah aku pengen bisnis nih, apa aku pindah ke bisnis aja ya, bangun bisnis sendiri. Ada juga teman Glora yang udah mengakhiri masa lajangnya dengan menikah. Wah, semakin membuat Glora nih juga bertanya-tanya lagi, kapan ya gue mau nikah? Lihat, orang seperti Glora nih juga ternyata di balik kesuksesannya, ketika dia terus-menerus membanding-bandingkan, maka Glora selalu berada di satu titik lebih rendah daripada teman-temannya. Padahal orang pada umumnya akan mikir Glora ini udah benar-benar sukses. Ya ini tuh jadi menjadikan kita teringat pada sebuah pepatah yang mengatakan rumput tetangga memang selalu yang lebih hijau. Ya nggak? Itulah pentingnya kenapa kita harus berhenti saling membanding-bandingkan. Justru ketika kita terus-menerus membanding-bandingkan, hal yang terjadi adalah kita terus mengkutuk diri kita, seakan-akan kita nggak pernah memiliki pencapaian apapun. Dan lagi ketika udah punya pencapaian, bukanlah disyukuri, tapi terus-menerus melihat pencapaian orang lain yang lebih tinggi. Hasilnya pencapaian diri itu terasa yang paling rendah terus. So, berhenti untuk membanding-bandingkan. Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang keempat ya teman-teman, yaitu tentang pede aja dengan pilihan sendiri. Di masa perkembangan zaman yang begitu cepat seperti saat ini, dengan informasi yang begitu membludaknya, akhirnya tidak jarang di antara kita itu dihadapkan oleh berbagai macam pilihan yang akhirnya membuat diri kita bingung mau milih yang mana nih, gitu kan. Dan ini juga ternyata ada sebuah survei yang dijelaskan di buku ini yang mengungkapkan bahwa
semakin banyak pilihan itu juga hati-hati loh teman-teman, itu akan meningkatkan resiko kita terkena depresi, merasa gelisah, dan merasa kesepian. Ini merupakan hasil survei dari psikolog Amerika Serikat bernama Barry Schwartz. Tidak jarang, maka dari itu di antara kita sering ketika dihadapkan oleh banyak pilihan, akhirnya meminta pendapat ke orang lain, ya. Ya, it's okay sih kalau misalkan memang itu akan membuat diri kita semakin yakin dan semakin terarah mana nih yang seharusnya kita pilih gitu ya. Karena kalau menurut teori dari Johari Window, dan di sini juga dijelaskan tentang teori itu, memang ada beberapa bagian dalam hidup kita yang tidak kita ketahui tapi orang lain ketahui. Tapi ingat, ada beberapa aspek juga dalam diri kita yang hanya kita ketahui dan orang lain nggak ketahui gitu. So pastikan ketika kita meminta masukan dan saran ke orang lain, kita meminta saran kepada mereka yang memang kita anggap paham dan bisa menyelesaikan atau membantu meminimalisir kebingungan kita untuk menentukan pilihan. Jangan sampai justru ketika kita meminta saran dan masukan ke orang lain, teman kita, justru membuat diri kita semakin tambah bingung lagi. Pede aja dengan pilihan sendiri, jangan pernah takut salah, karena dengan kesalahan juga kita bisa belajar dari kesalahan. Oh iya, belajar dari kesalahan, ini merupakan bahasan hal yang kelima, yaitu ketika kita gagal dalam memilih, ketika kita merasa salah pilih, ya nggak apa-apa banget teman-teman. Karena memang setiap pilihan pasti ada risiko. Yang terpenting kita punya pertimbangan yang matang dan siap untuk menghadapi setiap risikonya. Itu merupakan 5 hal yang setidaknya bisa mewakili 10 mantra yang dibagikan di buku Mantra Kehidupan ini di bab keempat. Nah, di bagian bab yang kelima, kalian akan menjumpai tentang bahasan transformasi diri, dimana ini tuh kayak semacam kelanjutan dari bahasan bab sebelumnya. Bahwa intinya penulis pengen menekankan kalau misalkan kita itu pengen tahu tentang tujuan hidup kita, tentang apa sih yang ingin kita cari, kemana arah tujuan kita yang seharusnya, ya kita harus berjuang dulu dong untuk mulai mengenal siapa diri kita. Oke, yang terakhir yaitu tentang bab ke-6. Judulnya di sini epilog. Intinya penulis itu pengen memberikan pesan untuk kita semuanya bahwa dia setuju sependapat dengan sebuah pepatah yang mengatakan, "You are not what has happened to you, you are what you choose to become." Maksudnya adalah hidup ini bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita memilih untuk menjadi. Itulah beberapa bahasan yang dibahas di buku Mantra Kehidupan ini. Aku tetap merekomendasikan teman-teman untuk langsung baca bukunya, karena ada banyak banget materi hal-hal yang belum aku bahas tapi sangat penting di buku ini. Tapi setidaknya tadi itu adalah pembahasan secara umumnya ya. Nah, kalian tahu di sini ada banyak banget label. Ini karena saking kerennya buku ini, banyak hal yang pengen aku tandain karena ada banyak hal yang penting menurutku. Terakhir aku pengen berikan sebuah penilaian untuk buku ini. Buku ini lumayan cukup tebal, yaitu 260-an halaman. Dan meskipun begitu, tapi bahasanya itu enak dan mudah dipahami. Covernya juga lumayan keren gitu ya. Tapi yang paling penting di setiap bahasan di buku ini tuh, hampir setiap materi itu akan ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita bisa menjawabnya, bisa setidaknya membuat diri kita akhirnya tercerahkan gitu loh. Oh iya ya, kenapa ini nggak aku pikirkan dari dulu kayak gitu. Ada juga di sini kalau kalian tahu, ada beberapa formulir sederhana yang bisa teman-teman cobain. Nah, ini formulir seperti ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan di setiap bahasan di buku ini. Dengan begitu aku pun juga berkesimpulan, wah ternyata keren banget ya si Pak Agung Setiawibowo ini. Dia nggak hanya mengajak pembacanya untuk memahami setiap pernyataan-pernyataannya, tapi juga mengajak pembacanya untuk berpikir kritis dengan menjawab berbagai macam permasalahan dan juga pertanyaan yang ada di buku ini. Oh ya, setiap pernyataan di buku ini juga banyak yang dibumbui dengan berbagai macam data, fakta, penelitian gitu ya. Dan yang paling aku suka adalah
Setiap bahasan di buku ini tuh ada banyak banget cerita asli ya, yang bisa kita ambil hikmahnya dari berbagai macam cerita itu. Keren deh pokoknya. Oke, itu merupakan bahasan dari review buku Mantra Kehidupan karya Pak Agung Setiowibowo. Semoga bermanfaat. Saya Teguh Prasetya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.